kemitraan itu di awal kita rintis bertiga, manusia, mutu dan lintas perdagangan. Ada dua target dari PJMD di sini Pak Isman yang kita bisa capai. Yang pertama adalah memanfaatkan potensi wilayah untuk membangun ekonomi berbasis kerakyatan. Itu yang pertama. Yang kedua, mewujudkan zona ketahanan pangan. Ya tentu Kuala Lumpur ini ketahanan pangannya di bidang hasil laut, hasil tangkapan ikan, bidang perikanan. Makanya oleh karena itu kita tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan sekecil apapun. Kita akan terus mendorong UKM di Kuala Lumpur untuk bisa lebih produktif. Jadi kuantitas olahan meningkat, kualitas dan mutu bisa kita jamin. Tanggapan saya terhadap program ini sangat bagus sekali. Program kemitraan wilayah ini merupakan satu program yang saya rasa sangat diperlukan untuk masyarakat kita, dan ini sebagai awal atau landasan kita sebagai untuk pengabdian kepada masyarakat, sehingga dengan program ini masyarakat kita bisa meningkatkan baik dari segi pendapatan dan ekonomi masyarakat. Dengan ada pembinaan seperti ini, apa yang dihasilkan dari ikan kering itu nanti bisa goal nasional. Mudah-mudahan pembinaan yang dilakukan oleh dosen Pak Disbati Deba ini itu nanti bisa masuk dari UKM Kuala Lumpur itu sendiri ke Transmart itu. Program ini telah berjalan 3 tahun, mulai dari 2018, 19 dan tahun 2020. Kami sangat berterima kasih kepada pihak yang telah menyelenggarakan program ini. Program ini sangat membantu, terutama penjemuran ikan asin yang efektif. Masyarakat di sini telah mengetahui bagaimana cara pembungkusannya dan bagaimana menjaga mutu pemasarannya. Harapan kami kepada Bapak Diswandi Nurba, program ini berlanjut sampai tahun selanjutnya. Memang UMKM ini sedang digalakkan oleh pemerintah, ya, khususnya pemerintah Aceh Barat. Namun dalam hal ini beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi oleh peserta atau produsen UMKM ini belum dapat dipenuhi, seperti sertifikat penyuluhan yang merupakan syarat mutlak untuk pengurusan izin edar SPP IRT-nya. Tentu saja dari kami, Dinas Kesehatan membantu memfasilitasi dalam hal pengajuan permohonan penerbitan izin edar SPP PIRT, ya. Jadi untuk masyarakat yang memang bermaksud untuk mengurus izin edar produksinya itu boleh mengajukan permohonannya. Setelah ikut penyuluhan nanti boleh mengajukan permohonan SPP PIRT-nya, ya. Akan kami awasi dulu, melakukan pengawasan ke tempat produksinya. Kalau bisa kami rekomendasi memenuhi syarat, maka akan dilanjutkan dengan proses pengajuan permohonan ke Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 Pintu Kabupaten Aceh Barat. Harapannya tentu UMKM ini dapat berkembang, ya. Selain bisa membantu ekonomi keluarga, juga dapat meningkatkan ekonomi negara. Pendapat saya kalau program ini memang bagus. Di segi kemasyarakatan lokal, terutamanya di Kuala Lumpur, bahkan kami menjunjung tinggi atas program ini. Saya berharap program ini terus berlanjut sampai kapan-kapan pun.
Kuala Ubun. Merdeka!